Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, tidak dalam waktu lama insyaAllah kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Hari ini kita masih boleh makan jam segini, Selasa depan sudah harus nunggu sampai maghrib. Nah, karena itu di kesempatan kajian Tazkiyatun Nafas kita hari ini, kita ingin mengaitkan Ramadan dengan fitrah kehidupan. Ya, Ramadan dan fitrah kehidupan. Apa sih yang namanya fitrah itu? Fitrah adalah kemestian yang melekat di dalam segala sesuatu, dan memang nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita ketemu garam, fitrahnya garam, asin. Ya, kalau gula, manis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi fitrah sendiri-sendiri di buah. Kenapa nanas rasanya nanas? Ya karena nanas. Ya kenapa? Ya memang fitrahnya nanas. Kok beda dengan salak? Itu bicara soal fitrah. Dan fitrah ini ada kaitan sangat erat dengan kehidupan. Ya, kalau kita perhatikan, mulia tidaknya seseorang dalam hidup sangat bergantung sejauh mana manusia menjalani hidup ini di atas fitrahnya atau tidak. Orang yang menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrahnya pasti akan masalah. Maunya sih anti mainstream, masak nggak pakai garam tapi pakai gula. Coba-coba kali gula rasanya asin nih. Sampai kapan pun ya fitrahnya gula itu manis. Bapak-bapak diciptakan sebagai laki-laki, punya fitrah sendiri. Ibu-ibu diciptakan sebagai perempuan, punya fitrah sendiri. Maka kita bisa bayangkan kalau seandainya ada laki-laki yang dia menjalani hidup sebagai laki-laki tapi menjalaninya dengan fitrah sebagai perempuan, apakah dia jadi mulia? Enggak. Iya, dia kehilangan kemuliaannya sebagai laki-laki. Kenapa? Karena dia mengabaikan fitrah dia sebagai laki-laki atau perempuan. Dia jalani hidup tapi pakai fitrah laki-laki, perempuan tapi sukanya tinju. Siapa yang mau ngelamar dia? Mikir sekian kali. Jadi begitulah kalau seandainya orang menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, pasti masalah. Hal yang remeh saja, ada air di lantai, ada fitrah nggak di situ? Ada. Apa fitrahnya? Licin. Itu kan fitrahnya lantai kalau ada airnya. Fitrahnya licin. Yang kalau kita tahu fitrah itu, apa yang kita lakukan ketika kita melewatinya? Hati-hati. Tapi kalau seandainya ada orang yang tidak paham fitrah atau dia abai dengan fitrah, ya udah tahu di situ ada air menggenang di lantai, lewat aja, apa jadinya? Terpeleset. Maka betapa pentingnya kita mengenali fitrah hidup. Dan Ramadan yang sebentar lagi datang mengunjungi kita adalah pendar waktu yang mengingatkan kita akan fitrah, makna dan tujuan perjalanan hidup yang sebenarnya. Karena itulah kembali kepada fitrah menjadi hal yang sangat penting. Dan mari sama-sama kita lihat hidup yang sudah kita jalani ini, apakah kita menjalani hidup ini sesuai dengan fitrahnya, atau kita menjalani hidup itu tidak sesuai dengan fitrah. Kalau kita lihat kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia,
kita melihat manusia di dalam menjalani hidupnya itu, mereka menjalaninya dengan 3 kemungkinan. Menjalani hidup dengan merantau, dan tidak sedikit ada orang yang menjalani hidup ini tapi keluyuran, dan ada juga orang yang menjalani hidup ini minggat. Kira-kira kita semua menjalani hidup ini masuk yang mana, Bapak Ibu? Merantau atau keluyuran atau jangan-jangan minggat? Nah, ini yang harus kita pastikan. Apa bedanya? Kalau merantau, ya, pergi untuk tujuan dan harapan yang jelas baiknya. Kalau keluyuran, tidak jelas baiknya. Kalau minggat, jelas buruknya. Bapak Ibu, kalau lihat peta hidup manusia yang 3 ini, yang masuk fitrah yang mana? Merantau, keluyuran, atau minggat? Yang betul-betul sesuai fitrah, merantau. Kalau yang sesuai fitrah adalah merantau, kira-kira hidup yang sudah kita jalani selama ini, selama puluhan tahun, itu kita merantau, keluyuran, atau minggat? Yang mana? Merantau. Yakin? Kita coba sama-sama buktikannya. Karena banyak orang yang merasa saya lagi merantau, tapi ternyata faktanya dia keluyuran. Kalau minggat insya Allah enggak deh. Karena yang minggat itu orang-orang yang enggak beriman, yaitu mereka lagi minggat. Atau mengaku beriman tetapi membenci syariat Islam. Apaan sholat? Cuma ngabis-ngabisin waktu. Nah, itu minggat. Iman tapi enggak sholat itu statusnya minggat. Nah, jadi kemungkinannya kalau enggak merantau ya keluyuran. Kita ingin ketahui lebih dahulu, ya. Kalau nanti ternyata faktanya Bapak, Ibu dan teman-teman terbukti merantau, ya udah pengajiannya nggak lanjut. Karena kita sedang bicara bagaimana kita kembali kepada fitrah hidup, dan fitrah hidup itu merantau, bukan keluyuran. Tapi kalau ternyata terbukti Bapak, Ibu, teman-teman keluyuran, ya ayo keluyuran bareng. Tentu enggak. Ayo kita kembali kepada fitrah, yaitu merantau. Caranya sederhana. Bahasa merantau itu kan bahasa umum. Kalau kita pakai untuk kita gunakan untuk bahasa umum, merantau, ya, biasanya kan ditujukan untuk orang yang pergi jauh, ya, ke Malaysia. Ada orang merantau ke Malaysia. Setiap kali kita mendengar ada orang kok merantau ke Malaysia, itu pikiran kita, beliau ke Malaysia ngapain? Cari kerja. Nah, cari kerja itu harapannya apa? Tujuannya cari kerja, harapannya ya dapat uang, cari uang, ya. Nah, itu merantau, kerja untuk dapat uang. Ada orang dia merantau 20 tahun lah, 20 tahun dia merantau ke Malaysia. Terus saatnya dia harus pulang kembali ke tanah air. Saat-saat harus pulang kembali ke tanah air setelah merantau 20 tahun itu menjadi saat yang sangat menyenangkan atau menakutkan? Tentu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Pertama, ketemu lagi dengan keluarga. Iya. Yang kedua, nggak ada kekhawatiran pulang. Kenapa? Saya sudah membawa hasil. Ya, kalau merantau ke Malaysia sebulan kira-kira berapa? 15 juta lah semisalnya. Kalau 20 tahun kan sudah bisa kebayang berapa dia pulang ke tanah air bawa. Senang dia. Iya. Tapi kita bisa bayangkan kalau ada orang katanya merantau di Malaysia 20 tahun, terus saatnya pulang, dia takut sekali pulang. Dia betul-betul takut. Dia nggak siap untuk pulang. Nah, kalau 20 tahun merantau ke Malaysia, saatnya pulang kok dia takut, dia cemas.
Itu pertanyaannya, berarti dia di Malaysia itu ngapain? Kira-kira merantau atau keluyuran? Orang akan menyebut, kalau gitu mah dia bukan merantau. Kalau takut begitu, dia keluyuran. Karena orang kalau keluyuran dapat senang tapi nggak dapat apa-apa. Itu kan ciri orang yang keluyuran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kan katanya merantau di alam dunia. Sudah berapa lama? Udah banyak kepala nih. Udah kepala 3, 4, 5, kayaknya kalau 6 sudah nggak di sini deh, pensiun ya, atau bisa jadi ada ya. Berarti sudah puluhan tahun kita merantau di alam dunia. Terus saatnya kok harus pulang. Pulang kemana? Ke akhirat. Nah, saat-saat kita harus pulang ke akhirat, itu menjadi saat yang menyenangkan atau menakutkan? Kok jadi hening begini? Menyenangkan atau menakutkan? Baiknya butuh cara lain untuk mau mengaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kematian itu datangnya tiba-tiba atau enggak tiba-tiba? Tiba-tiba. Kalau kita mengatakan bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba, berarti kita keluyuran. Ini Mas Fakih mewakili yang lain. Hanya orang yang keluyuran yang mengatakan bahwa mati itu datangnya tiba-tiba. Orang kalau lagi keluyuran datang malaikat maut itu kira-kira senyum atau kaget? Malaikat kok secepat ini? Tapi bagi orang yang merantau, ya, bagi orang yang merantau, malaikat maut datang, ya, itu disapanya dengan sapaan apa? Malaikat, kenapa baru sekarang? Kenapa enggak kemarin-kemarin? Kenapa? Saya udah nunggu lama nih, saya udah siap nih. Ya, kok jenengan baru malam ini? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa, ya, yang ini doa yang hanya bisa dipanjatkan oleh orang-orang yang memang hidupnya merantau. Apa doanya? Allahumma ja'alil mauta khaira ghaibin nantadhira. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah al mauta, kematian, khaira ghaibin, sebaik-baik perkara ghaib, nantadhiruhu, yang kami tunggu. Jadikan kematian menjadi sebaik-baik peristiwa gaib yang kami tunggu, yang kami nanti. Memang mati itu kan perkara gaib, kita tidak tahu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya perkara gaib kan tidak hanya sekedar mati, tapi dalam benak kita saat ini, perkara gaib yang sangat kita nanti apa, Bapak Ibu? Ada enggak yang menganggap bahwa sebaik-baik perkara gaib yang saya nanti itu adalah tiba-tiba naik pangkat? Naik pangkat itu gaib enggak bagi yang pangkatnya belum naik? Banyak yang menganggap tiba-tiba naik pangkat, tiba-tiba dapat bonus, tiba-tiba dapat rezeki. Ada enggak yang tiba-tiba mati? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti nah ini yang kemudian kita harus hidup di atas fitrah, menjalani hidup sesuai dengan fitrahnya adalah merantau. Nah, kalau merantau, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah meneguhkan kembali ya, bahwa saya hidup di dunia ini merantau. Cara meneguhkannya, kita perlu menyampaikan maklumat. Ada kalimat maklumat yang kalau kita mengucapkannya itu betul-betul menunjukkan bahwa kita sedang merantau. Kalimat ini sebenarnya sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita, yaitu kalimat ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju,
wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Ini kalimahnya para perantau, bukan kalimahnya orang yang keluyuran. Tapi ini ngomong-ngomong berarti kita masuk yang mana ini? Ini kan kita harus melanjutkan atau tidak melanjutkan nih? Kita lagi merantau atau keluyuran nih? Kalau tetap kekeh merantau ya sudah, wassalam nih. Sudah selesai. Iya. Kalaulah kita keluyuran, maka kita perlu meneguhkan kembali kalimahnya para perantau. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkaulah yang aku tuju, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Ya Allah, saya hidup ini tidak kemana-mana kecuali kepadamu, dan saya tidak mencari apapun kecuali hanya mencari ridhamu. Jadi hidup di dunia itu memiliki arti merantau untuk mencari dan mendapatkan ridha Allah. Kalimat tadi itu harus selalu diulang-ulang. Kenapa? Karena kita suka lupa. Ya, entah kenapa, pokoknya suka lupa. Sebagai contoh, ya, ibu-ibu, ya, meskipun bapak-bapak juga nggak apa-apa, ke pasar cari apa? Ibu cari apa, Bu, ke pasar? Kalau bapak-bapak, ya udah deh, umumnya orang ke pasar cari apa? Belanjaan. Kalau orang ke pasar cari belanjaan, berarti dia ke pasar itu lagi merantau atau lagi keluyuran? Kan kalau dari maklumat perantau, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, berarti walaupun kita ke pasar, tujuan utamanya cari apa? Ridha Allah. Tapi kan banyak yang kemudian ke pasar cari belanjaan. Nah, kalau ke pasar cari belanjaan, kira-kira dapatnya dapat apa? Dapat belanjaan, dapat ridha Allah enggak? Kalau dapat ridha Allah, apa wujudnya? Kan ridha Allah harus ada wujudnya, harus ada narasinya. Saya dapat belanjaan, tapi juga dapat ridha Allah. Apa yang bisa diungkapkan bahwa saya juga dapat ridha Allah? Iya. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya kita ke pasar belanja, ceritanya beli bawang nih, milih. Pas waktu milih bawang, kita melihat ada bawang yang bagus sekali. Pada saat kita melihat bawang ini bagus sekali, kita tidak masukkan ke wadah yang sudah disiapkan, tapi kita kembalikan. Kenapa? Dengan niat ini biar untuk pembeli yang lain. Ini yang bagus, ini buat pembeli yang lain aja. Saya yang agak busuk dikit ini nggak apa-apalah. Toh yang busuk dikit dibuang, sisanya masih bagus kok. Kalau saya ambil yang busuk ini nggak saya ambil, kasihan pedagang. Kalau saya ngambil yang bagus-bagus, kasihan pembeli setelah saya. Boleh nggak kalau kita belanja milih bawang dengan logika seperti tadi? Boleh nggak? Siapa yang nggak membolehkan? Salah enggak? Kalau salah di mana salahnya? Itu boleh, itu tidak salah. Kalau kita melakukan memilih bawang dengan cara seperti ini, itu berarti ada amal enggak yang kita lakukan? Ada. Apa amalnya? Amalnya adalah mendahulukan orang lain. Ini yang bagus untuk pembeli yang lain. Itu kan namanya mendahulukan orang lain. Iya, kasihan pedagang kalau seandainya yang busuk tidak ada yang ngambil. Itu amal. Apa judul amalnya yang seperti ini? Judul amalnya adalah itsar. Di pelajaran akhlak ada amal namanya itsar. Dan itsar, siapapun yang itsar itu mendapatkan pujian yang sangat tinggi dari Allah. Allah menyebut mereka dengan sebutan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
di surat Al-Hasyr ayat 9. Mereka mendahulukan orang lain walau dirinya butuh. Dan Bapak Ibu, waktu kita tidak ngambil yang bagus, padahal kalau mau kita bisa ambil dengan asumsi biar ini untuk pembeli yang lain, itu amal. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Yang tahu siapa? Saya dan Allah. Itu berarti nilai amalnya tinggi nggak? Tinggi. Berarti kalau kita belanja dengan cara seperti ini, kita pulang bawa bawang dan bawa ridha Allah. Betul? Bawang dapat, ridha Allah dapat. Nah, itu berarti kita betul-betul ke pasar itu merantau. Bukan keluyuran. Kalau keluyuran dapatnya cuma bawang. Dan pertanyaannya, kalau seandainya ada 1000 orang, ada berapa orang yang belanja dengan cara seperti ini? Di antara 1000 orang ada berapa orang yang kalau belanja seperti ini? Satu ya. Ya, paling cuma satu. Nah, kalau cuma satu, pertanyaannya, kira-kira satu itu siapa? Satu itu siapa? Kata kita juga nggak berani menunjuk diri kita. Kenapa? Wong saya lagi keluyuran, bukan lagi merantau. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita bisa bayangkan kalau kemudian pola hidup keluyuran begini dipertahankan, ya tunggu aja nanti kalau malaikat mau tiba-tiba datang, wah bisa dibayangkan. Jadi kalau begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup di dunia adalah merantau untuk mencari dan mendapatkan ridha Allah. Nah, kalau hidup seperti ini, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita lakukan adalah memahami tabiat perjalanan para perantau. Ya, tabiat perjalanan para perantau. Jadi kalau betul-betul ya, kita di dunia ini merantau, pasti tabiat perjalanan yang akan saya sampaikan itu menjadi tabiat perjalanan kita. Tapi kalau enggak, nah itu berarti positif, memang sedang keluyuran. Nah, seperti apa tabiat perjalanan para perantau? Nah, ini tabiatnya. Setiap perjalanan yang bertujuan, ya, bertujuan, dan kita betul-betul berjalan menuju ke sana. Ya, kalau perantau kan berarti tujuannya adalah Allah. Akan mengantarkan kita sampai pada suasana khusus yang mengisyaratkan bahwa tujuan perjalanan sudah dekat. Ini sebenarnya tabiat umum. Tabiat umum perjalanan memang seperti ini. Iya. Jadi kalau contoh sederhana, kita menempuh perjalanan dengan tujuan Kaliurang. Kaliurang itu suasananya sejuk. Suasananya sejuk. Iya. Itu suasana Kaliurang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejuk itu sekali lagi menjadi suasana yang akan dirasakan oleh siapapun yang sudah sampai di Kaliurang. Kita pun kemudian berangkat menuju ke Kaliurang. Ya, lewat jalan Kaliurang. Ya, dari kantor pajak ini. Kan kita ke mana dulu? Ke barat lewat Ring Road. Sampailah kita di sini. Daerah mana nih Bapak Ibu? Perempatan Kentungan. Kita sampai di sini. Ketika kita sampai di sini, cuacanya sejuk atau panas? Panas ya. Kalau panas berarti Kaliurangnya sudah dekat atau masih jauh? Masih jauh, panas ini. Iya. Kemudian kita belok ke kanan kan? Begitu belok ke kanan sampai di sini. Sudah sejuk atau masih panas kalau masih di sini? Ini kalau yang suka keluyuran pasti paham. Ya kalau sampai di sini ya masih panas. Ini dari Kentungannya kan paling cuma berapa 300 meter. Jalan lagi ke utara, nyampe sini hafal nih mesti ini.
Sudah sejuk atau masih panas? Masih panas, berarti kali urangnya masih jauh kan? Sampai di sini. Nah, semuanya ahli keluyuran ngerti lah. Sampai di sini, cuacanya masih panas atau sudah mulai sejuk? Mulai sejuk, tapi panasnya masih tetap. Berarti kali urangnya masih jauh. Ya, sampai sini sudah mulai ya, hawa-hawa kali urangnya sudah dekat, tapi nggak sejuk banget kan? Kalau nggak sejuk banget berarti tandanya kali urangnya masih jauh. Ya. Tapi kalau sudah sampai sini, kalau sampai sini kali urangnya udah nyampe belum? Belum. Ini masih KM2 sebelum kali urang. Tapi kalau kita sudah sampai sini, hawanya sejuk nggak? Sejuk. Nah, ketika kita merasakan hawa sejuk itu berarti tanda kali urangnya sudah dekat. Apalagi sampai sini, wah lebih terasa sejuknya. Dan untuk bisa sampai ke kali urang, ya katakanlah sampai ke sini. Kalau dari sini Bapak Ibu butuh berapa lama? 1 jam? 1,5 jam? Iya, 1,5 jam. Dan nyampe sini kan? Iya, sampai sini. Tapi bayangkan kalau seandainya orang berjalan ke arah ini 5 jam kok nggak nyampe. 5 jam kok hawanya masih panas. Padahal dia sudah menempuh perjalanan katanya ke arah kali urang. Ini saya udah 5 jam tapi kok hawanya masih panas. Itu artinya apa? Dia langsung menuju ke sana atau keluyuran dulu? Kayak ini keluyuran dulu. 5 jam kok hawanya masih panas. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup tujuannya adalah ridha Allah. Iya, tujuannya adalah menuju Allah, dan menuju Allah itu ketemu dengan Allah di surga. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita berjalan menuju Allah, berjalan menuju ke surga itu sudah berapa lama? Sudah puluhan tahun ya. Pertanyaannya, sudah di kilometer berapa menjelang surga? Dan kita juga merasa kayaknya jalan hidup saya lurus kan, ihdinas siratal mustaqim. Iya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dirahmati Allah, kalau betul arah perjalanan hidup kita adalah menuju ke surga, kira-kira harusnya ya di umur kita saat ini kita harusnya sudah sampai di mana? Harusnya sudah di KM 1 menjelang surga, betul? Kalau KM 1 menjelang surga itu berarti surganya udah nyampe? Belum. Tapi kalau di KM 1 menjelang surga, kira-kira hawa surganya udah terasa belum? Ya sudah. Kali urang aja 2 kilo sebelum kali urang sudah terasa hawa surganya. Nah, ini KM 1 menjelang surga. Walau kita masih di dunia, tapi hawa surganya sudah terasa. Nah, apa wujud hawa surganya? Wujudnya adalah kita menjadi orang yang sangat rindu dengan akhirat, dan kedua, cinta dengan amal-amal yang bernilai akhirat. Ini wujudnya, bahwa kita sudah di kilometer 1 menjelang surga ya. Nah, di antara dua ini, mana yang kita sudah terasa? Bukti bahwa kita rindu dengan akhirat, buktinya apa? Orang yang rindu dengan akhirat ngelihat dunia itu kelihatan jelas atau kabur? Kelihatan kabur kan? Yang kelihatan adalah akhirat. Itu kan bukti rindu. Iya. Kita kan meninggalkan akhirat udah lama kan, udah puluhan tahun. Iya. Sebenarnya wajar nggak kalau kita rindu dengan akhirat? Wajar. Ya, kalau Bapak Ibu ada tugas keluar kota, ya pelatihan apa sampai seminggu, itu kan pasti kangen sama keluarga. Maka pada saat di kereta api banyak orang, tapi yang kelihatan wajah anak-anak atau wajah orang-orang di kereta api.
Nah, itu kan sangat tergantung ya. Karena ada juga orang yang dapat tugas keluar itu, ya, bukannya dia merantau, tapi kesempatan keluyuran. Keluyuran atas nama tugas itu. Wah, alhamdulillah lepas ini dari beban di rumah. Soalnya di rumah banyak masalah, banyak problem. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, cinta dengan amal-amal yang bernilai akhirat kan kesempatannya nanti akan kita rasakan di bulan Ramadan. Kalau betul kita cinta dengan amal-amal yang bernilai akhirat, iya, betul-betul cinta. Yang namanya cinta, yang namanya seneng, itu kalau dilakukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terasa nggak? Maksudnya terasa berat nggak? Enggak. Segala sesuatu yang dilakukan atas dasar cinta itu tidak terasa berat. Tidak terasa berat. Walaupun beratnya tidak terasa. Iya. Maka besok pada saatnya nanti kita Ramadan ya, kan ada target lah, dan memang bagusnya begitu Bapak Ibu. Besok Ramadan kita harus ada target. Tilawah Quran sehari berapa juz itu. Iya, itu harus ada. Sehari 5 juz. Kurang banyak Pak ya. Kalau terlalu sedikit ya 6 lah, nggak apa-apa. Sedekahnya berapa sehari gitu. Iya, minimal ada target. Nah, kalau betul atas nama cinta dengan amal-amal bernilai akhirat kayak baca Quran 2 juz bagi orang yang seneng itu terasa nggak? Nah, maka memang pada akhirnya ini harusnya kita kembali kepada fitrah sebelum Ramadan tiba ini. Jadi baca Quran rasanya ringan. Dan ada satu lagi Bapak Ibu kita sempurnakan, yakni orang yang sudah di KM 1 menjelang surga, dia akan memandang dan menyimpulkan apapun yang ada dan terjadi dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Jadi memandang dan menyimpulkan sekaligus merasakan apapun yang ada dan terjadi dalam hidup ini adalah rahmat Allah. Semisal dapat uang, orang yang sudah di KM 1 menjelang surga, dia akan merasakan betul uang ini adalah rahmat Allah. Yakin betul. Kenapa yakin? Karena saya memperolehnya dengan cara yang halal, saya mendapatkannya dengan cara yang jujur, saya tidak nipu, saya tidak curang, saya tidak culas. Maka insya Allah uang ini menjadi rahmat. Karena kalau orang dapat uang tapi dengan cara curang, kan uangnya bukan rahmat. Menang tapi curang, itu menangnya bukan rahmat. Kalau bukan rahmat kan malah masalah. Tapi setelah dapat uang dimasukkan ke dompet, kok hilang? Ini judulnya apa? Judulnya apa? Sampai dicari di saku itu nggak ada. Ya rahmat. Iya. Ketinggalan kereta api, rahmat. Iya. Dibohongin, rahmat. Dihina orang, rahmat. Loh, apa rahmat dihina orang? Rahmat dihina orang adalah kita punya kesempatan memaafkan dia. Memaafkan orang yang menghina itu rahmat Allah, bukan? Itu rahmat Allah. Dan nilai rahmat Allah itu tinggi atau rendah Bapak Ibu? Tinggi sekali kan? Besok kita masuk surga itu karena apa? Rahmat Allah. Jadi bisa memaafkan kesalahan orang itu adalah rahmat Allah. Cuma setelah saya maafkan dia kok semakin melunjak. Dia semakin berani. Maka ketika kita sudah memaafkan dia semakin berani. Itu kita memaafkan dia, rugi nggak Bapak Ibu? Rugi nggak? Enggak. Tapi mangkel nggak sama dia? Rugi sih enggak, cuma mangkel. Itu namanya kita merasa dirugikan oleh dia. Ya Allah, padahal saya udah baik-baik maafkan dia, dia semakin melunjak, rugi saya maafkan dia. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, tapi kalau redaksinya saya ubah. Saya udah maafkan dia. Iya, dia menghina saya, menyakiti saya, tapi saya maafkan dia. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah memaafkan dia, ada orang yang ngasih hadiah ke Bapak, ke Ibu, uang 5 miliar. Seneng nggak?
Oh, senang. Ketika Bapak Ibu sudah dapat itu uang 5 miliar, orang yang kita maafkan, yang menghina kita tadi, dia semakin melunjak. Dia nggak tahu kalau kita udah dapat uang 5 miliar. Saya udah maafkan, tapi dia semakin berani, semakin melunjak, semakin menyakiti kita. Pertanyaannya, kita rugi nggak memaafkan dia? Enggak. Kenapa enggak? Ya, saya udah dapat 5 miliar. Mau dia mau dia menghina lagi, nggak ada urusan. Saya nggak merasa rugi memaafkan dia. Betul? Betul? Kalau betul, saya mau nanya, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih bernilai, mana yang lebih berharga, uang 5 miliar atau rahmat Allah? Mana yang lebih berharga? Rahmat Allah. Bohong. Nah, ini dia problemnya memang. Jadi kalau kita belum menghargai rahmat Allah, ya udah selamanya keluyuran. Selamanya keluyuran. Maka menjadi penting, ini Ramadan kan bulan penuh rahmat. Nah, ini kesempatan bagi kita, dan caranya sederhana, kan Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Berarti apapun amal Ramadan kita lakukan sepenuh iman, insya Allah itu akan mendatangkan rahmat yang tiada terkira. Beramal sepenuh iman itu artinya kita beramal semata karena Allah suka, dengan cara yang sangat disukai oleh Allah, dengan hati yang suka, dan berharap hanya yang Allah suka. Dan ternyata Allah itu sangat suka kalau kita melakukan amal harapannya cuma rahmat Allah. Begitu kita beramal harapannya rahmat Allah, Allah pasti akan memberikan rahmat itu kepada kita. Dan dengan rahmat itu insya Allah kita tidak lagi keluyuran, kita betul-betul jalani hidup ini merantau dengan tujuan yang pasti, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menunaikan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul membuat kita lupa keluyuran. Betul-betul kita kembali kepada fitrah kehidupan, yaitu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wallahu a'lam. Mohon maaf sudah jam 4 lebih. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.